Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data dimanapun Anda berada, tadi kita telah menyimak bersama paparan inflasi level nasional dan juga paparan inflasi di level Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini izinkan kami untuk menyampaikan inflasi bulan April di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ada dua peristiwa yang terjadi di bulan April. Yang pertama adalah bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kita tahu bersama bahwa kemarin tanggal 10 April semua umat muslim merayakan Idul Fitri. Momen hari besar keagamaan ini mendorong kenaikan permintaan barang dan jasa yang menyebabkan terjadi peningkatan harga. Ini di hari-hari terakhir Ramadan dan juga di bulan hari raya, di hari raya 10 April ke atas. Yang kedua, momen adanya musim panen padi. Kemarin sudah mulai terjadi panen, baik bulan Maret dan April ini panen semakin meningkat. Sehingga Kabupaten Hulu Sungai Tengah memasuki musim panen yang terus meningkat, sehingga harga beras perlahan turun karena pasokan beras makin bertambah. Kemudian kami sampaikan inflasi bulan April tahun 2024. Kami sajikan dalam 3 pendekatan. Yang pertama inflasi dari bulan ke bulan, yang kedua inflasi tahun kalender, dan yang ketiga inflasi dari tahun ke tahun. Di sini inflasi bulan ke bulan atau mantuman IHK bulan April 2024 dibandingkan dengan IHK bulan Maret tahun 2024. Di sini tercatat inflasi bulan ke bulan itu sebesar 1,51%. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya selama 4 bulan terakhir, ini angkanya juga cukup fluktuatif. Pertama diawali bulan Januari, inflasinya mantuman 1,18. Kemudian bulan Februari terjadi deflasi, inflasinya minus 0,28%. Kemudian di bulan Maret terjadi peningkatan menjadi 0,56%. Dan sekarang di bulan April ini 1,51%. Secara mantuman ini adalah tertinggi dalam 4 bulan terakhir. Kemudian inflasi tahun kalender ini merupakan IHK bulan April 2024 dibandingkan dengan IHK bulan Desember tahun 2023. Inflasi tahun kalender ini bisa menjadi acuan seberapa besar pencapaian target inflasi tahunan yang sudah kita capai. Ini tercatat sampai bulan April ini inflasi kalendernya sudah mencapai 3%. Jadi masih ada 8 bulan lagi. 4 bulan ini sudah mencapai 3%. Ini sudah melebihi target dari inflasi nasional yang mencapai 2,5%. Kemudian apabila kita lihat sebarannya berdasarkan kelompok pengeluaran sebelah kanan, bisa kita ketahui bahwa inflasi mantuman berdasarkan kelompok pengeluaran ini ada 11 kelompok pengeluaran. Yang pertama adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ini mempunyai inflasi 2,62%. Dan andilnya 1,09%. Kita tahu bersama bahwa andil itu merupakan tersusun dari bobot dan perubahan harga. Semakin besar bobotnya, maka akan semakin besar andilnya. Semakin besar perubahan harganya, maka akan menyebabkan andil semakin besar. Di sini kita ketahui bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini andil inflasinya 1,09%. Artinya dari inflasi mantuman ini sebesar 1,51, 1,09% itu berasal dari kelompok ini.
Sehingga sisanya tinggal 0,42% itu menyebar di 10 kelompok pengeluaran yang lain. Jadi kita ketahui ini sangat besar andil dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian kita lihat bersama kelompok kedua, pakaian dan alas kaki. Ini inflasinya 0,16% dan andilnya 0,01%. Ada beberapa kelompok kelompok pengeluaran yang andil inflasinya itu mendekati nol, yaitu kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, serta kelompok pendidikan. Itu hampir nol, artinya perubahan harganya baik itu inflasi maupun deflasi itu sangat kecil, jadi mendekati nol. Tadi kita tahu bahwa andil terbesar untuk eman-tuman itu dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau 1,09%. Kemudian andil terbesar kedua itu berasal dari penyediaan makanan, minuman, dan restoran dengan inflasi 1,58% dan andilnya 0,24%. Kemudian kelompok terbesar ketiga itu adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 2% dan andilnya 0,11%. Tiga kelompok tadi adalah kelompok terbesar. Kalau kita ingin tahu apa sih komoditas dalam tiga kelompok tadi, tiga terbesar tadi, untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mempunyai andil terbesar tadi, yang mengalami inflasi yang cukup signifikan adalah komoditas tomat, papuyu, ikan sepat siam, kemudian ayam hidup, kol, dan bawang merah. Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, itu yang paling signifikan adalah andil dari komoditas teh siap saji atau minuman teh yang kalau kita pesan di restoran atau di rumah makan. Untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, ini komoditasnya adalah tarif gunting rambut dan komoditas emas perhiasan. Kemudian kalau kita lihat inflasi tahun ke tahun, ini adalah IHK bulan April tahun 2024 dibandingkan dengan IHK bulan April tahun 2023. Jadi kita lihat serisnya dari tahun ke tahun, dari April ke April. Inflasi tahun ke tahun itu sebesar 4,73%. Kalau kita lihat grafiknya, serisnya, diawali di bulan Januari 5,18%, kemudian terjadi penurunan 3,48% di bulan Februari, ada kenaikan sedikit di bulan Maret 3,68%, dan sekarang di bulan April ada kenaikan yang cukup signifikan menjadi 4,73%. Kemudian kalau kita lihat andilnya, kita tahu bersama ternyata sama dengan mantuman. Untuk year on year ini, kelompok pengeluaran yang memiliki andil terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Andilnya 3,16%. Sehingga bisa kita ketahui dari inflasi 4,73%, 3,16%-nya berasal dari kelompok ini. Sehingga sisanya sedikit ya, 1,57%, 1,57% ini nyebar ke 10 kelompok yang lain. Jadi kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini adalah kelompok yang memiliki andil terbesar pertama. Andil terbesar kedua adalah penyediaan makanan, minuman, dan restoran dengan inflasinya 5,72% dan andilnya 0,85%. Kemudian kelompok ketiga yang memiliki andil terbesar ketiga yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Ini mengalami kenaikan dengan inflasi 1,81% dan andilnya 0,17%. Bapak Ibu
sahabat data yang berbahagia, apabila kita lihat per komoditasnya, kita akan mengetahui komoditas apa yang menjadi pendorong inflasi atau pendorong kenaikan harga. Ini secara month-to-month atau bulan ke bulan. Semakin besar gambarnya, itu mengartikan semakin besar andilnya. Semakin kecil gambarnya, itu semakin kecil andilnya. Di sini dari beberapa komoditas yang mengalami kenaikan inflasi atau pendorong inflasi, kami ambil 8 terbesar. Yang terbesar pertama, yang memiliki andil terbesar adalah ikan papuyuh. Kita tahu bersama bahwa selama bulan Lebaran ini, permintaan akan papuyuh semakin meningkat dan pasokan juga berkurang. Jadi kenaikan ikan papuyuh cukup signifikan nih, hampir 50%, di atas 50% kenaikan harganya. Kemudian yang pendorong inflasi terbesar kedua yaitu ikan sepat siam. Yang ketiga tomat. Yang berikutnya adalah bawang merah, kue kering berminyak, daging ayam ras, teh siap saji, dan emas perhiasan. Itu adalah 8 komoditas terbesar yang mendorong inflasi dari bulan ke bulan. Jadi dari bulan Maret ke bulan April. Kemudian komoditas pendorong inflasi secara year on year atau tahun ke tahun, ini juga seperti itu, semakin besar gambarnya, semakin besar andilnya. Dan di sini terlihat ada 5 komoditas yang sebagai pendorong month-to-month sekaligus sebagai pendorong tahun ke tahun. 5 komoditas tersebut adalah ikan papuyuh, ikan sepat siam, tomat, bawang merah, dan daging ayam ras. Ini month-to-month-nya ada pendorong inflasi, year on year-nya juga pendorong inflasi. Kemudian disusul oleh ikan nila, nasi dengan lauk, dan ikan goreng. Selain komoditas yang mengalami kenaikan harga, ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga atau deflasi. Komoditas yang mengalami deflasi dengan bulan ke bulan, artinya dari bulan Maret ke bulan April ini ada penurunan harga. Yang pertama adalah beras. Kita tahu bahwa terjadi panen di bulan April ini sehingga pasokan beras di pasaran meningkat dan harga beras mengalami penurunan. Kita tahu bersama bahwa beras ini memiliki bobot terbesar. Jadi perubahan harga sedikit pun dia akan mengalami andil yang cukup signifikan karena bobot beras terbesar. Semakin besar diperlukan oleh masyarakat atau semakin besar porsi pengeluaran rumah tangga, maka akan semakin besar bobotnya. Untuk HST terbesar adalah beras. Kemudian yang mengalami penurunan harga dari bulan ke bulan, yang berikutnya adalah cabai merah. Ini ada penurunan harga sekitar 20%-an. Kemudian telur ayam ras, kacang panjang, bawang putih, terong, ikan layang atau ikan benggol, dan juga ketimun. Kemudian ada juga komoditas pendorong deflasi dari tahun ke tahun. Jadi April 2023 dibandingkan April 2024, komoditas ini mengalami penurunan harga. Nah, penurunan harga terbesar itu di kacang panjang. Nah, ini kacang panjang ini pendorong deflasi baik month to month sekaligus juga year on year. Kacang panjang. Kemudian dilanjutkan oleh baju muslim wanita, ikan gabus, ikan asin telang, minyak goreng, ikan kembung, kelapa, dan bayam. Bapak Ibu sahabat data yang berbahagia, secara ringkas inflasi bulan April tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini terjadi inflasi month to month sebesar 1,51%. Inflasi year on year 4,73%,
dan inflasi year to date atau inflasi tahun kalender sebesar 3%. Penyumbang utama inflasi bulan April secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,09%. Komoditas penyumbang utamanya adalah ikan papuyu, ikan sepat siam, tomat, bawang merah, daging ayam ras, dan ikan patin. Kemudian penyumbang utama inflasi bulan April 2024 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 3,16%. Komoditas penyumbang utama inflasi ini adalah ikan papuyu, ikan sepat siam, tomat, bawang merah, daging ayam ras, ikan nila, dan gula pasir. Kelompok terbesar kedua adalah penyediaan makanan dan minuman restoran dengan andil 0,85%. Komoditasnya adalah nasi dengan lauk, ikan goreng, dan kue kering berminyak. Kemudian kelompok ketiga terbesar yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,17%. Komoditasnya adalah bahan bakar rumah tangga. Bapak Ibu sahabat data yang berbahagia, bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan https://kap.bps.go.id/pressrelease.html. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.